Jadi mari kita simak aja ya caranya yang aku akan kasih tahu, yang akan aku jabarkan 4 cara alternatif untuk memprediksi apakah kita bisa atau punya kesempatan untuk lulus ke SKB. Dan untuk kalian yang Kemenkumham yang lain nih, misalnya yang di Aceh, di Jateng, terus di mana lagi ya, di Maluku Utara, yang sarjana, analis, pembimbing kemasyarakatan, peranata komputer lah. Ini aku punya file nih, lengkap banget. 8.374 halaman. Kalian bisa lihat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, atau selamat dini hari. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, pukul 1.18, jam 1 lebih 18. Udah malam ya. Tadi kan aku sempat bikin ini postingan di YouTubeku yang mengenai berapa sih skor kalian. Aku nanyakan ya untuk mengetahui kalian punya kesempatan lolos nggak sih ke SKB, karena SKB itu benar-benar butuh persiapan khusus, apalagi kalau kalian sarjana. Kalian harus mempelajari materi. Lebih-lebih kalau kalian penjaga tahanan, nggak bisa dikebut satu malam itu untuk persiapan SKB yang samapta ya. Untuk yang pemeriksa keimigrasian ataupun penjaga tahanan. Makanya aku mau bantu untuk melihat kalian gimana caranya untuk mengetahui kalian lolos atau enggak. Itu ada 4 cara. Aku ada 4 cara ya. Tapi ini nggak paten loh ya. Ini hanya sekedar melihat sebuah prediksi lah ya. Aku sempat bikin postingan ini. Kalian nanti bisa komentar di kolom ini ya, di YouTube ini ya. Kalian komentar dulu, bantu aku komentar. Kalian bilang formasi apa, kuotanya berapa, pesaingnya berapa, dan skor kalian rinciannya berapa serta totalnya. Di sini ada banyak banget nih. Kalian bisa lihat ada 413 komentar. Ada yang nggak bisa aku komentarin, nggak tahu kenapa. Makanya aku bikin video ini. Karena ada yang nggak bisa aku komentarin. Jadi mari kita simak aja ya caranya yang aku akan kasih tahu, yang akan aku jabarkan 4 cara alternatif untuk memprediksi apakah kita bisa atau punya kesempatan untuk lulus ke SKB. Yang pertama, cara yang pertama, kalian simak dulu deh. Yang pertama, kita harus foto atau kita harus cari tahu nih. Mungkin kalian masuk ke dalam grup, di sebuah grup, nanti kalian bisa saling berbagi. Berapa sih hasil skor SKD yang terupdate, misalnya hari ini berapa, skor yang paling tinggi berapa gitu ya, di foto. Kayak gitu, baru kalian bisa memprediksi aku bisa masuk atau enggak. Karena untuk lulus SKB kan harus 3 kali formasi toh. Kalau misalnya di Jatim, aku analogikan. Aku contohkan di Jatim, formasi penjaga tahanan SMA yang pria itu kan 157 kali 3. Misalnya 4466 yang lolos ke SKB. Kalian bisa memprediksikan tuh. Tapi kan nggak semua orang bisa memfoto hasil SKD hari ini toh. Dan nggak ada yang mau mantengin hari ini sampai terakhir terus difotoin, nggak ada kan, nggak ada relawan kayak gitu. Makanya aku kasih alternatif kedua. Kalau misalnya yang pertama nggak bisa difotoin yang hasil yang terupdate, ada alternatif yang kedua nih. Yang kedua adalah kita berkaca pada hasil SKD tahun 2018. Karena toh 2018 itu TKP-nya udah susah, juga TWK-nya mungkin juga susah, walaupun nggak sesusah sekarang ya. Katanya sih. Jadi aku punya file nih. Ini khusus untuk yang Kemenkumham ya. Tapi kalian yang nonton video ini, buat gambaran aja biar kalian nanti bisa searching sendiri di Google. Cari misalnya kalian Pemprov DKI, cari hasil Pemprov DKI yang tahun 2018 itu seperti apa sih. Kalau aku ini punya yang bagian Kemenkumham. Misalnya kayak gini ya. Ini hasil SKD Kemenkumham perempuan nih, yang penjaga tahanan. Kemarin formasinya 17, sama seperti tahun ini. Formasinya juga 17. Ini ada hasilnya di sini nih. Nanti ini aku akan upload. Kalian bisa download di link di bawah deskripsi video. Kalian simak aja dulu. Nggak usah buru-buru di download. Simak dulu biar kalian ngerti yang aku jabarkan. Nanti silakan download nih. Misalnya kalian di skor 367. Punya peluang nggak? Nanti dilihat. Di sini misalnya 367 itu sampai ranking 68.
Kan yang perempuan ini kan lolosnya kan sampai berapa ini? Nah, P1L. Berarti kemungkinan kalian nggak lolos. Berarti ini kalau kita ikut acuan tahun 2018 untuk yang perempuan ya. Formasi perempuan Jatim, Kemenkumham penjaga tahanan. Nah, kalau kalian punya skor di bawah 370, insya Allah sulit untuk lolos ya. Kalau skor yang sekarang misalnya sama ataupun lebih tinggi dari yang tahun 2018. Jadi skor paling aman 380. Makanya di video sebelumnya aku tekankan target minimal 380 itu untuk Kemenkumham. Kalau untuk kalian yang kuota formasinya hanya satu doang, itu harus 400 kayaknya. Agar kalian bisa lolos karena hanya tiga peserta yang akan lolos ke SKB. Ini aku lihatnya di Kemenkumham karena Kemenkumham formasinya lumayan, ada yang 150. Kalau kalian formasinya di Kemenkumham yang SMA terus formasinya hanya 50, otomatis harus lebih besar lagi skornya. Mungkin 380 ke atas. Kayak gitu ya. Ini yang Jatim, yang perempuan. Nanti aku punya lagi nih, aku akan upload ini buat gambaran. Terus ada lagi yang Jatim pria. Mana yang Jatim pria? Nah ini Jatim pria nih. Kemarin itu formasinya 49. Nah kalau kalian di Kemenkumham formasi yang 49, kalian bisa cek ini sampai P1L nya habis 49. Itu berapa sih skor terakhir atau skor paling ujung? 358. Nah mungkin kalian yang skornya 358 masih ada kesempatan, makanya harus bersiap-siap. Tapi kalaupun kalian nggak lolos ya kalian harus ikhlas. Ini kan cuma prediksi toh, jaga-jaga jangan sampai kalian nunggu pengumuman udah beberapa hari terlewatkan tanpa latihan samapta sama sekali atau tanpa latihan belajar SKB CAT nya sama sekali, rugi nanti kalah sama yang lain. Makanya kalaupun nggak lolos ya harus ikhlas. Kalau menurut aku gini, mendingan kalau sekarang 358 kalian kasih skor lagi 10 atau 20 skor. Misalnya minimal 378 deh biar aku lolos. Kayak gitu. Untuk antisipasi. Ini nanti aku upload juga, kalian bisa download. Dan untuk kalian yang Kemenkumham yang lain nih, misalnya yang di Aceh, di Jateng, terus di mana lagi ya, di Maluku Utara, yang sarjana, analis, pembimbing kemasyarakatan, Pranata komputer lah. Ini aku punya file nih, lengkap banget. 8.374 halaman. Kalian bisa lihat nih. 8.374 halaman. Ini kalian scroll aja sampai benar-benar menemukan di mana kantor wilayah kalian ya. Ini banyak soalnya di sini. Ada yang S1, S2. Kalian nanti ini bisa unduh. Caranya biar kalian ngerti, P1L ya. Yang lulus itu P1L. Yang lulus, yang masuk. Jadi kalian nanti scroll aja. Pokoknya kalian harus rajin, harus giat ini ngelihat gimana kalian punya kesempatan atau enggak. Sesuaikan will kalian masing-masing ini ya. Ini paling lengkap ini. Untuk teman-teman yang lain yang bukan di Kementerian Hukum dan HAM juga bisa ini. Kalian juga bisa pakai acuan misalnya ya. Kalau kalian nggak nemukan di SKD tahun lalu di formasi kalian di instansi atau di kementerian kalian, bisa pakai acuan di Kemenkumham juga. Lebihkan aja 10 atau 20 skor. Ini ya, yang 2018. Terus kalau kalian mau pakai yang cara ketiga, cara yang formasi Kemenkumham 2017. Aku punyanya 2017 ya, Kemenkumham ya. Nih, 2017 Jateng. Kalau kalian dari Kanwil Jateng, kalian bisa lihat 2018 kalian lihat, terus kalian bandingkan lagi kalau kurang seret nih. 2017 kayak gimana sih nilai SKD-nya? Aku punya nih yang Polsus Pas Jateng, Kemenkumham SMA. Kalian nanti bisa unduh juga ini, kalian bisa bandingkan juga. Terus aku ada lagi yang Jatim. Nanti aku akan upload juga. Ini ada perempuannya juga di bawah ya. Karena gini teman-teman, kalau kalian lengah di SKB, kalian bisa nggak lolos. Karena ada perempuan yang skornya tinggi, 404 kalau nggak salah. Coba kita cek ya, ada 404 skornya. Dan dia nggak lolos jadi CSN di Kemenkumham Jatim. Makanya skor tertinggi aku bilang Yurike ya, karena Yurike yang jadi CSN. Kalau untuk perempuannya masih ada yang lebih tinggi lagi daripada Yurike.
Nih, ini masih laki-laki ya. Nih, Linda Kurnia Devika, skornya 401. Nggak lolos CASN karena kalah di SKB, karena ada samapta fisik. Fisik itu nggak bisa dikebut satu malam. Fisik itu minimal 3 minggu. Makanya aku bilang, aku upload sekarang ini ya. Ini aku upload sekarang. Biar kalian persiapkan diri di samapta. Kalian persiapkan diri di samapta agar kalian lulus CASN. Bukan sekedar lulus SKB, SKAD ya. Kayak gitu ya. Tuh, yang kedua kan Yurike. Makanya aku bikin video dengan Yurike karena Yurike tertinggi yang lolos CASN. Kalau yang laki-laki mah tinggi banget di sini nih Jatim untuk tahun 2017 ya, 421. Kayak gitu. Ini yang cara yang ketiga yang aku suruh berkaca ke 2017, dan aku hanya punya yang Jatim dan Jatang doang. Terus kalau yang Kanwil lain, misalnya Bang aku mau cek yang Kanwil lain, sebenarnya yang 2018 sudah cukup sih kalau menurut aku ya. 2018 itu udah cukup. Tapi kalau kalian masih penasaran, aku bisa dapetin juga 2017. Tapi nanti hasil akhir, jadi aku punya ya di sini ya. Kalian bisa lihat di Google Drive gue ini. Aku sertakan hasil dari hasil akhir Kemenkumham 2017. Oh, nggak ada di sini ya. Aku punya linknya. Nanti aku akan sertakan linknya biar kalian unduh sendiri, cari sesuai Kanwil. Itu yang cara yang terakhir ya, cara yang keempat ya. Tapi yang pasti yang paling mendekati menurut aku ya, misalnya paling baik kalian pakai cara yang kedua, pakai cara hasil SKD yang 2018. Ini kalau yang Kemenkumham, kalau kalian beruntung banget yang Kemenkumham formasinya nonton video ini, itu ada 8.374 halaman. Kalian bisa cek sendiri nilai kalian masuk kategori P1L nggak. P1L itu maksudnya passing grade yang lulus ke SKB. Ingat ya, kolom sebelah kanan yang ada tulisan P2, P1, P1L itu yang lolos ke SKB. Kalian berkaca pada tahun itu aja. Jadi kalian, mohon maaf kalau aku belum sempat balas komentar kalian karena sinyalnya ada kadang ya, ini lagi 4G nih. Kalian lagi beruntung nih, aku nih lagi 4G. Yang DM juga banyak, yang komentar juga aku nggak sempat balesin sampai aku baru bikin tag video jam 1.30 ini ya. Besok rencananya aku mau bikin tips untuk latihan 3 minggu dari hari besok atau dari video akan diupload untuk persiapan SKB Samapta ya. Karena Samapta paling sulit, aku yakin. Samapta paling sulit dan paling secara ini ya, kelulusan paling pasti secara kelulusannya. Beda sama SKD. SKD itu belajarnya bisa tidur, tapi kelulusannya, tingkat kelulusannya nggak jelas. Sedangkan Samapta latihannya paling sulit, paling butuh tenaga, tapi tingkat kelulusannya itu pasti banget. Kalau kalian bisa larinya sampai 3000 meter, udah kemungkinan kalian nilainya besar. Kayak gitu. Besok pagi insya Allah pada tanggal 5 Februari ini aku akan take video tentang tips latihan 3 minggu untuk maksimalkan Samapta kalian. Jadi aku buru-buru ini dan aku nggak akan edit bagus-bagus ini ya. Kalian cek di deskripsi video di bawah ini linknya, kalian unduh sendiri, kalian terka sendiri, dan kalian silakan komentar skor kalian berapa, formasinya apa, kuotanya berapa, pesaingnya berapa, kayak gitu ya. Oke teman-teman, sekian dari aku, teman-teman pembimbing kemasyarakatan Pranata, dokter ahli Papama. Ini kalian Kemenkumham. Kalau yang di luar Kemenkumham, kalian bisa cari di Google sesuai formasi kalian. Kalian bisa cek juga mungkin di website resmi instansi atau kementerian kalian. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau aku nggak bisa ngasih lengkap untuk semua instansi. Tapi menurut aku kalau kalian punya skor 400 lebih, kalau kuotanya 1 mungkin masih ada kesempatan. Kalau aku bisa generalisir yang untuk Kemenkumham, kalau kalian punya skor 380-an, insya Allah kalian bisa ke SKB. Asalkan kuotanya 50-an mungkin ya. Amin ya. Ya udah, sekian dari aku. Malam ini 5 Februari 1.32 jam 1.32. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Oh ya, doanya semoga kalian lulus. Yang belum melaksanakan SKD semoga kalian lulus ya. Yang sudah melaksanakan SKD semoga kalian punya kesempatan. Yang nggak lulus, kalian harus sabar. Coba next coba lagi.
Gak apa, anggap aja ini lagi pengalaman kalian, pengalaman bener. Jadi next kalian bisa coba lagi, persiapannya boleh diperpanjang, dipermatang, mana dievaluasi kalian gagal di bagian apa, kayak belajarnya kurang efektif mungkin, belajarnya kurang lama mungkin, kayak gitu ya, dan media belajarnya juga kurang pas. Kalian boleh coba lagi dengan persiapan yang lebih panjang, karena ada angkatan 2018 itu persiapannya katanya setahun dan dia lulus. Jadi kalau kalian persiapannya hanya mepet 2-3 hari gak lulus, ya kalian harus menerima. Ya udah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.